Terlihat ke-10 orang itu sudah keluar dari kedai, berjalan ke arah hutan Bukit Cemara yang hanya berjarak sekitar setengah hari perjalanan. Jarak ke arah hutan Bukit Cemara sudah tidak terlalu jauh, tuanku, berkata salah seorang dari ke-10 orang itu kepada seorang yang nampaknya sangat begitu dihormati di antara mereka, berpakaian layaknya seorang juragan besar. Mimpiku untuk menjadi seorang raja nampaknya sudah hampir dekat lagi, berkata orang yang berpakaian perlente itu sambil berjalan penuh semangat, membayangkan dirinya sudah menjadi raja besar dikelilingi para punggawanya yang duduk bersimpuh penuh hormat bersama para dayang dan sejumlah selir yang cantik jelita penuh pesona berasal dari berbagai nagari. Ternyata yang datang sebagai para pemburu keris wahyu keraton itu bukan hanya ke-10 orang itu saja. Di belakang mereka masih ada banyak lagi dari berbagai tempat yang lebih jauh lagi. Ketika keris itu masih di tangan Raden Wijaya, mereka masih enggan untuk merebutnya. Namun dengan kepandaian orang-orang dari Kediri, mereka telah bersepakat untuk datang secara bersama-sama ke bumi Majapahit. Namun ketika mereka mendengar tentang pencurian keris pusaka itu, hilang sudah rasa enggan mereka dan muncul rasa percaya diri tumbuh seperti kecambah yang tumbuh dalam waktu begitu singkat. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa seorang pemuda seperti Putu Risang dapat melakukannya, mengapa mereka tidak mampu? Itulah sebabnya para pemburu itu begitu bernafsu untuk segera merampas keris pusaka dari tangan Putu Risang yang memang belum dikenal pada saat itu. Pasti dengan kelicikan anak muda itu dapat mencuri keris pusaka itu, bukan dengan tingkat ilmu yang cukup tinggi untuk dapat mengalahkan Raden Wijaya. Berpikir seperti itulah para pemburu keris pusaka itu yang meremehkan tingkat tataran ilmu Putu Risang. Demikianlah pikiran hampir semua para pemburu keris keramat itu dari berbagai tempat, dari berbagai kalangan, mulai dari para pemimpin padepokan yang berilmu sangat tinggi dengan ratusan para cantriknya, sampai kepada orang kalangan berharta yang telah berani mengeluarkan pundi-pundi mereka untuk menyewa para jawara di tempatnya yang mereka akui memang berilmu cukup tinggi. Tidak sedikit juga mereka orang pribadi yang merasa sudah berilmu cukup tinggi datang ke hutan Bukit Cemara berburu keris keramat itu, berharap dan bermimpi bahwa lantaran keris itu akan dapat membawa dirinya ke tahta singgasana yang tinggi, setinggi mimpi mereka sendiri. Ternyata kedatangan mereka yang serempak dari berbagai arah penjuru mata angin telah berdampak besar bagi daerah tempat di mana mereka melewatinya. Di sekitar kaki bukit hutan Cemara, ada di antara mereka sendiri yang bertemu muka sudah saling berbantai, merasa dirinya lah yang paling berhak untuk datang ke puncak hutan Bukit Cemara itu. Berita tentang pertikaian beberapa orang di kaki bukit itu pun telah sampai juga ke telinga Raden Wijaya di bumi Majapahit. Kita harus mempersiapkan beberapa pasukan untuk menyergap para pemburu keris itu yang pasti dalam waktu dekat ini telah sampai di atas puncak hutan Bukit Cemara, berkata Raden Wijaya kepada Ki Sandikala. Hamba akan segera menyiapkan pasukan khusus itu, berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya. Hitung-hitung sebagai pemanasan pasukan yang Ki Sandikala siapkan selama ini, berkata Raden Wijaya yang percaya penuh pasukan Ki Sandikala adalah sebuah pasukan khusus yang hebat, dapat bergerak di segala medan, darat dan air. Maka hari itu juga Ki Sandikala telah meminta kepada Menak Koncar, Menak Jinggo dan Putut Prastawa untuk membawa sekitar 100 orang dari pasukan khusus mereka yang terbaik yang mereka latih selama ini untuk berangkat menuju ke hutan Bukit Cemara. Sementara itu di puncak hutan Bukit Cemara,
Puturi Sang dan Paman Ragil yang bergelar keras sakti tanpa bayangan belum juga melihat satupun orang yang datang. Belum ada seorang pun yang datang, berkata Puturi Sang kepada Paman Ragil sambil memandang lembah di seberang bukit yang telah dibayangi oleh cahaya matahari yang sudah semakin pudar. Hari memang telah mendekati saat petang. Saat itu di puncak hutan Bukit Cemara, Puturi Sang dan Paman Ragil masih tetap duduk-duduk sambil mengamati siapa yang datang mendekati mereka. Hari sudah mendekati saat senja, berkata Puturi Sang kepada Paman Ragil. Mungkin mereka merasa enggan mendengar nama keras sakti tanpa bayangan ada bersamamu, berkata Paman Ragil kepada Puturi Sang sambil tersenyum. Begitu besarkah nama keras sakti tanpa bayangan di dunia kanuragan? Berkata Puturi Sang yang merasa baru mengenal nama julukan Paman Ragil setelah mereka bertemu. Sangat besar, sebesar perasaanku saja, berkata Paman Ragil yang ditanggapi tawa yang berkepanjangan dari Puturi Sang setelah mendengarnya, merasa geli sendiri dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Bagaimana bisa tersohor? Mengalahkan orang muda sepertimu saja, aku tidak mampu, berkata Paman Ragil ikut tertawa memecahkan kejenuhan mereka menunggu para pemburu keris naga sasra yang belum juga menampakkan batang hidungnya. Demikianlah ketika hari sudah menjelang di ujung senja, puncak hutan Bukit Cemara itu masih juga sepi. Hanya mereka berdua saja yang duduk di atas panggungan sederhana itu. Hari sudah hampir gelap, kita harus semakin waspada, berkata Paman Ragil meminta Puturi Sang tidak mengurangi kewaspadaannya, berjaga-jaga siapa tahu mereka sudah datang dan bersembunyi di dalam semak-semak gelap menunggu kelengahan mereka berdua. Bisa saja mereka melakukan serangan gelap, serangan dari jarak jauh, berkata kembali Paman Ragil menambahkan kekhawatirannya bahwa musuh dapat melakukan berbagai cara gelap dan terbuka. Terima kasih Paman, aku akan terus berjaga, berkata Puturi Sang kepada orang tua itu yang terus mengingatkannya atas serangan yang bisa saja datang dengan segala cara. Namun ketika hari sudah menjadi malam, tidak juga mereka dapati seorang pun tamu-tamu itu, para pemburu keris naga sasra. Beristirahatlah dahulu Paman, biarlah aku yang akan tetap berjaga setengah malam ini, berkata Puturi Sang kepada orang tua itu. Baiklah, nanti bangunkan aku bila tiba saat giliran jagaku tiba, berkata Paman Ragil sambil merebahkan tubuhnya di atas panggungan itu. Demikianlah ketika malam semakin menyelimuti hutan Bukit Cemara itu, terlihat Puturi Sang masih tetap terjaga. Sementara Paman Ragil sudah tertidur begitu lelapnya di atas panggungan sederhana itu, mungkin tengah bermimpi nama keras sakti tanpa bayangan telah melambung tinggi tersohor. Langit malam di atas hutan Bukit Cemara terlihat sudah mulai pudar menjadi warna-warna tipis kemerahan. Di ujung timur bumi telah terlihat titik cahaya sang fajar mengintip malas perlahan. Dan sepanjang malam itu tidak terjadi apapun di atas puncak hutan Bukit Cemara itu. Namun Puturi Sang masih tetap berjaga-jaga, tidak mengurangi sedikit pun kewaspadaannya. Mengapa kamu tidak membangunkanku? Berkata Paman Ragil kepada Puturi Sang ketika baru saja terbangun dari tidurnya, melihat warna langit sudah menjadi tipis kemerahan. Aku kasihan melihat tidur Paman yang sangat pulas sekali, berkata Puturi Sang memberikan alasan mengapa tidak membangunkannya untuk bergilir jaga di malam itu. Hari masih gelap, masih ada waktu untuk memberi istirahat, berkata Paman Ragil kepada Puturi Sang untuk segera tidur beristirahat.
Demikianlah pagi itu hari memang masih gelap di atas puncak hutan Bukit Cemara itu, ketika Putu Risang merebahkan dirinya sekedar meluruskan badannya setelah sepanjang malam duduk berjaga. Dan tidak begitu lama anak muda itu sudah terlihat tertidur pulas, ditandai dengan suara napasnya yang terdengar lembut perlahan keluar masuk lewat hidung dan dadanya. "Anak muda yang tabah," berkata Paman Ragil sambil melirik Putu Risang yang sudah tertidur di dekatnya. "Semudah itu sudah berani memikul tugas yang berat, melakoni diri sendiri sebagai seorang pencuri besar. Pencuri keris yang begitu diminati oleh banyak orang, para pemimpin besar dari berbagai tempat, dari berbagai kalangan," berkata kembali Paman Ragil kepada dirinya sendiri. "Mengapa aku tidak punya mimpi apapun?" berkata kembali Paman Ragil kepada dirinya sendiri. Mengapa dirinya tidak pernah punya impian apapun untuk menjadi apapun? Manusia di kolong langit ini menjadi paling kaya bila tidak punya keinginan dan mimpi apapun. Sementara manusia lainnya selalu diliputi rasa kekurangan dan begitu banyaknya yang mereka dambakan dalam hidupnya. Mereka harus berlomba mencari apa yang belum mereka dapatkan. Padahal perut kita hanya tidak lebih dari genggaman tangan ini. Masih saja mereka mencari lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, berkata Paman Ragil kepada dirinya sendiri, memikirkan orang kebanyakan yang selalu mencari sesuatu, merasa diri masih selalu tidak berkecukupan, masih mendambakan sesuatu yang belum didapat, masih terus bermimpi dan bermimpi. Hingga akhirnya sang mentari sudah muncul di pagi itu, menyirami alam sekitarnya dengan butir-butir cahayanya. Pagi itu matahari terlihat begitu hangat menyinari bumi hutan Bukit Cemara. Terlihat sekumpulan burung terbang di antara batang pohon ke batang pohon lainnya mencari makanannya. Kadang terlihat juga melintas di atas panggungan sederhana itu, ditangkap oleh mata Putu Risang yang sudah terjaga. "Pagi yang indah," berkata Putu Risang sambil memandang warna hijau hutan di depan matanya dari atas panggungan. Puncak hutan Bukit Cemara memang sangat indah, sebuah padang rumput hijau di puncaknya dengan ditumbuhi begitu banyak pohon cemara, seperti beberapa pasak panjang tumbuh dan berdiri di atas bumi yang hijau. Di bawahnya terbentang sebuah hutan hijau yang cukup lebat mengitari puncak bukitnya. "Lihatlah," berkata Paman Ragil sambil menyentuh bagian paha kaki Putu Risang di sebelahnya. "Tamu pertama kita," berkata Putu Risang yang juga melihat ada sekitar 10 orang tengah mendaki hutan Bukit Cemara mendekati ke arah panggungan mereka. "Serahkan keris naga sastra itu kepadaku sebelum aku bertindak sangat kejam kepadamu," berkata seorang yang terlihat berpakaian perlente ketika sudah berada di bawah panggungan, diiringi oleh orang-orang yang berwajah kasar bersamanya. Terlihat Putu Risang tidak bergerak sedikit pun, masih duduk memandang orang yang baru saja datang dan langsung memberi ancaman. "Aku yakin pasti kamu kesambet setan hutan ini, karena hanya setan hutan ini saja yang datang, tidak memberi salam apapun, langsung berkauk-kauk tanpa jelas mengancam orang," berkata Paman Ragil keras didengar oleh semua orang yang ada di bawah panggungan itu. "Tidak perlu basa-basi ucapan salam apapun untuk 2 orang pencuri," berkata kembali orang perlente itu. "Kalau kami adalah pencuri, lalu apa julukan kalian yang ingin merebut barang curian kami? Apakah seorang perampok besar?" berkata Paman Ragil sambil tertawa, tidak merasa sedikit pun rasa takut dirinya menghadapi orang di bawah panggungan itu yang datang dengan sebuah ancaman. "Habisi mereka berdua," berkata orang perlente ditunjukkan kepada pengikutnya yang terlihat sebagai kawanan penjahat di tempat asalnya. Terlihat para kawanan pengikut orang perlente itu sudah langsung melangkah
mendekati panggungan yang tidak begitu tinggi itu hanya sebatas tinggi orang dewasa. Namun langkah kawanan pengikut orang perlente itu tidak jadi bergerak ketika tiba-tiba saja ada suara yang membentak begitu kerasnya, begitu keras menyurutkan langkah siapapun yang mendengarnya. "Jangan bergerak!" Begitu terdengar suara bentakan yang sangat keras dan berat penuh wibawa, tiba-tiba saja berkelebat 3 sosok bayangan entah muncul dari mana sudah berdiri tidak jauh dari mereka. "Akulah yang paling berhak untuk memiliki keris pusaka naga sastra. Semoga kamu dapat menyerahkannya dengan baik-baik, wahai anak muda," berkata seorang di antara ketiga orang itu yang telah datang dengan cara yang aneh, seperti terbang tanpa menginjak rumput begitu cepatnya. Sebuah pertunjukan ilmu lari yang hebat telah mereka perlihatkan, membuat 10 orang yang sudah lebih dulu sampai di tempat itu ternganga melihatnya, juga bercampur rasa jerih tentunya. Tapi Putu Risang tidak sedikit pun menunjukkan jerih melihat cara mereka muncul. "Mengapa kamu berkata paling berhak memiliki keris pusaka naga sastra ini?" berkata Putu Risang tanpa rasa takut sedikit pun kepada ketiga orang yang baru tiba itu. "Dengarlah wahai anak muda, kamu pasti dengan sukarela menyerahkan barang curianmu manakala mendengar langsung siapa aku ini. Dengarlah baik-baik bahwa semua orang di tempatku sangat menghormatiku. Tidak pernah ada yang berani menyebut nama asliku selain dengan menyambung julukan di belakang namaku. Dengarlah olehmu bahwa namaku adalah Mandralalo si tangan sakti berdarah biru," berkata orang itu menyebut nama dan gelarnya dengan bangganya, berharap siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa jerih, merasa nama dan gelarnya sudah sangat dikenal di kolong langit ini. Tapi Putu Risang memang baru pertama kali mendengar nama itu, pertama kali didengar dari orang yang bersangkutan, dan Putu Risang tidak jerih sedikit pun. Terlihat dari wajahnya tidak berubah, masih dengan garis wajah bibir sedikit tersenyum. "Apakah kamu berdarah biru sebagaimana julukanmu?" berkata Putu Risang kepada orang itu. "Ayah dari ayah mertuaku adalah seorang bangsawan asli," berkata orang itu kepada Putu Risang yang langsung terpingkal-pingkal mendengarnya. Paman Ragil terdengar tertawa lebih keras lagi. "Pagi ini aku sarapan banyolan yang membuat perutku begitu kenyang hingga malam nanti," berkata Paman Ragil sambil memegang perutnya. "Mengapa kalian semua tertawa?" berkata begitu orang berjuluk si tangan sakti berdarah biru sambil memandang ke 10 orang yang telah lama datang sebelumnya. Melihat mereka semua juga tertawa sebagaimana Putu Risang dan Paman Ragil dari atas panggungan. "Bagaimana kami tidak tertawa mendengar pengakuan dirimu yang berdarah biru hanya dari garis ayahnya ayah mertuamu?" Begitu seorang perlente mewakili kawan-kawannya berkata kepada orang itu yang bergelar si tangan sakti berdarah biru. "Sesali dirimu telah menertawakan diriku," berkata orang itu yang langsung berkelebat, dan tiba-tiba saja dengan begitu cepatnya sudah berdiri di hadapan orang perlente itu sambil mencengkram leher bajunya. Bukan main terperanjatnya orang perlente itu merasakan sebuah tangan yang kuat telah merenggut kerah baju lehernya, membuat dirinya begitu sesak. Terlihat orang perlente itu berdiri sambil gemetaran seluruh tubuhnya, membayangkan dirinya diperlakukan lebih kejam lagi atau langsung membunuhnya. Sementara itu para pengikutnya seperti terpana, tidak dapat berbuat apapun untuk melindungi majikannya, orang yang telah menyewanya selama ini. Tapi orang perlente itu akhirnya dapat bernapas lega manakala tarikan baju kerah lehernya terasa sedikit mengendur, bahkan dilepaskan sama sekali manakala mendengar suara yang bergema terdengar dari segala penjuru. Sebuah tanda pemilik suara itu telah memiliki sebuah kekuatan tenaga cadangan yang sangat tinggi, karena suara itu terasa begitu sangat menyesakkan dada.
hampir semua orang yang ada di puncak hutan Bukit Cemara itu. Dasar orang-orang bodoh yang tidak tahu diri. Aku ketua Padepokan Pancawangi adalah yang berhak memiliki keris pusaka itu. Begitulah suara itu terdengar bergema dari berbagai arah penjuru mata angin. Terlihat ke-10 orang di bawah panggungan itu tengah menutup telinganya, berusaha mengurangi rasa sesak di dada mereka. Sementara itu ketiga orang yang baru tiba itu terlihat memegangi dadanya, merasa ada yang menjepit menekan rongga dadanya. Aji Gelap Ngampar Ki Gendon, ketua Padepokan Pancawangi, berkata Paman Ragil yang sudah pernah mengenal nama ketua Padepokan Pancawangi, juga kehebatan ilmunya yang kata orang dapat terbang mengendarai angin. Paman Ragil mengenalnya, berkata Putu Risang kepada Paman Ragil. Aku hanya pernah mendengarnya dari mulut orang lain. Baru saja kita menyaksikan ilmu melepas suaranya yang hebat, berkata Paman Ragil kepada Putu Risang penuh kekhawatiran. Mampukah mereka berdua menghadapi semua orang yang sudah datang di bawah panggungan, terlebih lagi pemilik suara Aji Gelap Ngampar Ki Gendon, ketua Padepokan Pancawangi? Dan kekhawatiran Paman Ragil ternyata semakin menjadi-jadi manakala dilihatnya seorang tua di atas sebuah tandu dipikul oleh 4 orang pemuda yang bertubuh kekar berotot, dan di belakangnya mengikuti sekitar 100 orang. Mereka muncul dari arah berlawanan dari munculnya ke-10 orang yang datang. Iring-iringan manusia itu muncul dari arah barat puncak hutan Bukit Cemara. Terlihat ke-4 pemuda yang mengangkat sebuah tanduk itu telah merendahkan tanduknya. Belum lagi tanduk itu jatuh ke tanah, seorang tua renta berambut beriap putih seluruhnya sudah melompat dari atas tandu dan berdiri sambil bertolak pinggang begitu jumawanya. Ki Gendon yang terhormat, aku menawarkan sebuah kesepakatan damai bersamamu. Aku akan membayar berapapun yang kamu minta, hanya dengan syarat memberikan keris pusaka naga sasra kepadaku. Terserah dengan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang pencuri di atas panggungan itu, berkata orang perlente itu kepada Ki Gendon yang baru saja datang bersama sekitar 100 orang pengiringnya. Terlihat Ki Gendon berjalan mendekati orang perlente itu dengan senyum yang begitu dingin, sebuah senyum yang sangat menakutkan. Belum sempat berbuat apapun, Ki Gendon sudah bergerak begitu cepatnya. Tiba-tiba saja sudah mencengkram dengan kedua tangannya, menjepit begitu keras leher orang perlente itu. Terlihat orang perlente itu begitu pucat, tidak mampu bersuara sedikit pun. Yang dirasakannya adalah sebuah hawa dingin masuk ke seluruh tubuhnya, membuat dirinya merasakan kebekuan yang sangat. Dan orang perlente itu terlihat sudah ambruk lemas, jatuh ke bumi dengan wajah putih pucat. Mungkin darahnya seketika sudah membeku, diserang dari jarak dekat oleh Ki Gendon dengan kekuatan hawa dingin yang hebat. Sangat kejam, berkata Putu Risang melihat sendiri apa yang dilakukan Ki Gendon kepada orang perlente itu. Aku akan bertindak lebih kejam lagi kepada siapapun yang tidak tunduk patuh kepadaku. Sekali lagi kukatakan bahwa akulah yang paling berhak memiliki keris pusaka itu, berkata Ki Gendon menatap tajam ke arah Putu Risang penuh dengan sebuah ancaman. Sayang sekali, keris ini kudapatkan dengan begitu susah payah. Maka dengan sayang sekali bahwa aku tidak mematuhi keinginanmu, berkata Putu Risang datar tanpa sedikit pun merasa jerih menghadapi Ki Gendon yang telah begitu mudah dan kejamnya membunuh orang dengan mata terbuka. Terlihat Ki Gendon termangu-mangu mendengar jawaban Putu Risang, dan tiba-tiba saja terdengar suara tertawa Ki Gendon yang begitu keras, memekakan telinga, serta terasa menekan rongga dada menjadi begitu sesaknya siapapun yang mendengarnya.
tetapi tidak untuk Putu Risang dan Paman Ragil yang dapat meredam getar suara itu dengan melambari dirinya dengan kekuatan tenaga cadangan mereka, menulikan panca indera pendengarannya tidak termakan getar apapun yang akan mengganggu mereka. Tetapi jiwa kehalusan Putu Risang tidak tega hati melihat semua orang terlihat begitu menderita menahan suara tawa Ki Gendon. Bahkan termasuk 100 anak muridnya sudah termakan oleh aji gelap ngampar Ki Gendon yang dahsyat itu. Sangat kejam, berkata Putu Risang dalam hati melihat keganasan ilmu Ki Gendon. Tiba-tiba saja Putu Risang ikut tertawa tidak kalah kerasnya dengan suara tawa Ki Gendon. Seakan suara tawa Putu Risang mengisi seluruh isi bumi di sekitarnya. Suara tawa Ki Gendon seakan langsung tertekan kehilangan keampuhannya lenyap di telan bumi.